saya mendapatkan kebenaran baru yang membuat saya gusar selama 1-2 bulan ini. Ya, dengan melibatkan variabel-variabel tersebut, semua bisa terjawab. Ya, bahwa memang ya, apa yang saya analisa dan saya miss di situ terkait dengan watermarks dan terutama emboss itu memang ada di dalam dokumen tersebut terjadi. Ya. Rismond teman-teman bikin publik kaget. Di mana beberapa bulan terakhir Rismond merupakan salah satu orang yang paling terdepan, paling keras menyerang ijazah Bapak Jokowi, menuding palsu. Dan kini yang terbaru teman-teman, akhirnya diakui juga mengenai masalah watermark, kemudian emboss. Nah, kemarin kan dipermasalahkan sama dia bersama rombongan Roy Suryo dan Tifa dan kawan-kawan. Kini yang terbaru dia muncul publik. Dan kabar yang lebih mengejutkan lagi teman-teman, ini Rismond mengajukan restoratif justice di kasus ijazah Bapak Jokowi ini. Gimana nih kalau menurut pendapat kalian teman-teman? Komen-komen di bawah. Mari kita ramekan teman-teman. Kami menghormati langkah Rismond Sianipar untuk mengajukan restoratif justice sepanjang dilakukan dalam koridor hukum yang tersedia tanpa motif-motif lain. Nah itu yang perlu dijelaskan. Nanti kita jelaskan sedikit ya. Selanjutnya kami menarik diri sebagai penasihat hukum atau kuasa hukum Rismond Sianipar karena langkah yang diambil sudah tidak sejalan dengan langkah-langkah hukum yang kami perjuangkan. Bang Refli sendiri atau sama teman-teman yang lain? Sama teman-teman yang lain. Nanti mengenai nasib bala RRT Barisan Pembela Roy Rismond Tifa, kami serahkan kepada prinsipal untuk menentukan kelanjutannya. Baik. Namun secara de jure dan de facto kami masih mewakili kepentingan Roy Suryo dan Dr. Tifa karena belum dicabut. Iya, nggak akan dicabut kalau itu. Jadi, untuk sementara yang bersepakat tentang hal tersebut, Refli Harun, kemudian Tony Soehartono, Ramdan Shah, kemudian Fadli Nasution. Nanti yang lainnya akan menyusul. Ada tambahan nggak, Pak Tony? Saya menyebutkan nama Refli Harun, Tony Soehartono, Ramdan Shah, kemudian Fadli Nasution, Wirawan Arnan, M Taufik, itu semua itu ya. Pak Al-Katiri? M Taufik, kemudian Al-Katiri, kemudian Aziz Yanuar. Nah, kubu pemburu ijazah Bapak Jokowi teman-teman kembali memanas. Usai di mana sebelumnya Egy Sujana dan Damai Hari Lubis yang keluar dengan kubu Roy Suryo CS. Kini yang terbaru adalah Rismond teman-teman. Nah, disebutkan Rismond ini minggu lalu telah mengajukan upaya restoratif justice. Minta juga supaya kasus untuk dirinya ini dihentikan. Nah, respon daripada Refli Harun teman-teman tentu sangat mengejutkan. Dia mengatakan mengundurkan diri daripada kuasa hukum Rismond. Sedangkan untuk yang lainnya, Roy Suryo dan Tifa dan kawan-kawan, dia masih kuasa hukum mereka. Roy Suryo dan kuasa hukumnya menghormati langkah Rismond untuk mengajukan RJ. Pecah lagi teman-teman. Kacau. Terjadi gejolak panas di kubu Roy Suryo CS. Ini gimana kalau menurut pendapat kalian teman-teman? Komen-komen di bawah. Mari kita lanjut video berikutnya. Karena tidak mungkin ijazah itu bisa jadi asli ketika lembaga yang menerbitkannya tidak pernah mengakui ijazah tersebut. Jadi Yamaguchi sudah menyatakan bahwa tidak pernah menerbitkan ijazah tersebut. Yang punyanya Rismond maksudnya? Iya, punya Rismond, kedua-duanya gitu loh. S2 dan S3. Waduh. Apa buktinya kalau itu bukan produknya Yamaguchi? Yamaguchi yang sudah menyatakan secara official. Oke. Kita nggak mungkin melawan orang yang menerbitkannya gitu kan. Nggak mungkin sehebat apapun Rismond membuat ijazah itu mau menjadi asli gitu ya. Mau diforensik segala macam, mau dibuat seidentik mungkin. Ketika lembaga yang mengeluarkan menyatakan tidak mengeluarkan, otomatis itu tidak mungkin bisa menjadi asli. Abang mendapat pernyataan dari Yamaguchi itu
bentuknya hard copy, soft file, kiriman by email, WA atau melalui email ya, melalui email. Oke. Karena tidak Bikin publik terkejut lagi, teman-teman. Nah, mungkin ini alasan Rismond mengajukan RJ. Nah, masalah ijazahnya nih, satu persatu dikuliti sama Joshua Sinambela bersama rombongan ini. Universitas Yamaguchi tidak pernah menerbitkan ijazah Rismond. Mau apa sekarang? Nah, Universitas Kampus Yamaguchi telah menepis soal sosok Rismond yang pernah wisuda atau lulus di kampus mereka. Padahal syarat utama untuk memastikan suatu ijazah itu asli adalah menanyakan di kampusnya, diakui sama kampusnya. Nah, ini tidak diakui oleh Yamaguchi. Gimana teman-teman? Menurut pendapat kalian, apa yang dirasakan oleh Rismond sekarang ini ya? Berdebat di talk show. Akibatnya apa? Pak Jokowi tersiksa secara psikologi karena dia agen-agen dia itu dulu. Saya kasihan Pak Jokowi. Kirim si ini, kirim si itu, dihajar oleh Rismond, dihajar oleh Tifa, dihajar oleh itu doang argumennya, muter. Jadi kita ingin selamatkan Jokowi. Rocky Gerung dan di video ini masih ada si Rismond ya, yang sebenarnya dari sekian lama, ini dari bocoran-bocoran sudah 1 bulan 2 bulan yang lalu sedang mengambil ancang-ancang untuk keluar dari kubu Roy Suryo CS untuk mengambil langkah sendiri menyelamatkan diri. Nah, sekarang kan terbukti Rismond ini mengajukan restoratif justice. Dan Rocky Gerung, kalau termul, pintar, kasus ijazah Jokowi sudah pasti selesai. Ini mah kata Rocky Gerung ya, yang jelas berada di pihak Roy Suryo CS. Ya, seberapi-api apapun omongan daripada Rocky Gerung ini, tapi kalau Roy dan kawan-kawan takut masuk pengadilan, ya sama aja nol dong nilainya. Harusnya mereka harus berani untuk masuk di pengadilan soal perkara ini biar clear. Jangan cuma omong-omong doang. Atau gimana kalau menurut kalian teman-teman? Komen-komen di bawah. Dari Solo, ya, dari ketemu dengan Pak Jokowi. ya ketemu dengan Bapak. Benarkah Rismond Syanibar berencana RJ? Informasinya demikian. Pak Jokowi langsung bilang ke Bang Andi atau dapat informasi Ya, pokoknya dari mana? informasinya demikian. Oke, siap. Ya kan? Makanya suatu hal yang menarik. Oke. Sepertinya sudah lama Hmm. kayaknya Rismond ini mendapatkan RJ. Oke. Juga kan kita lihat kan akhir-akhir ini sudah mulai keluarlah dari pasukan teroris itu dia. Kan? Terlihat kan dia bagaimana jarang ditampil di media Sekarang bersama. tampil di media, kemudian Kemarin juga dengan Bang Andi, waktu ada hal yang ditanyakan oleh reporter, dia tidak mau ikutin Roy Suryo ya, katanya. ya, itu Dia membuat saya dalam konteks Dian Sandi ya. iya. Dan Ini kabar angin sebelum memang keluarnya kepastian Rismond yang mengajukan restoratif justice. Memang sudah jauh sebelumnya. Kelihatan daripada gerak-gerik Rismond yang mau keluar dari kubu Roy CS. Karena sudah sadar, oh terlalu jauh sesatnya ini. Ini taruhannya adalah nasib sendiri. Ini taruhannya adalah masuk bui. Makanya Rismond mengambil langkah sendiri menyelamatkan diri. Terlebih kan ada suatu wawancara di TV kemarin, dia secara terang-terangan tidak sepemahaman dengan Roy Suryo. Penersangkaan Dian Sandi karena sudah mengupload ijazah Bapak Jokowi. Kalau Roy Suryo mengatakan Dian Sandi ini harus ditersangkakan, sedangkan Rismond mengatakan tidak. Itu tidak patut ditersangkakan. Di sini saja sudah jelas mereka sudah mulai beda arah. Ini gimana nih teman-teman kalau menurut pendapat kalian? Komen-komen di bawah. Bang Egy ini sebagai tokoh, saya boleh dong yang merendahkan Bang Egy itu Kozinudin. Belum lahir dia, Bang Egy sudah jadi
aktivis, sudah jadi tokoh, sudah jadi pengacara. Itu yang direndahkannya. Sekarang kalau berlaku disumpah oleh di Sumatera tuh malin kundang dikutuk jadi batu. Ada. Khozinuddin disumpah, dikutuk jadi batu. Bu Eli dan Neti sangat geram dengan Khozinuddin ini yang katanya merendahkan Egy Sujana. Dan ini mereka sudah keluar duluan ya daripada kubu Roy Suryo CS. Karena mereka keluar, Egy dan DHL, nah dihajar habis-habisan tuh sama Khozinuddin dan kawan-kawan. Dan ada kata-kata yang terlanjur tuh keluar dari mulut-mulut mereka. Dan di sini saking kecewanya di dia, saking keselnya, makanya dibilang kalau ibaratnya di Sumatera Barat, ini si Khozinuddin dikutuk jadi batu. Ini gimana nih teman-teman kalau menurut pendapat kalian? Atas apa yang barusan saja kita bahas ini, kita lihat, kita tonton bersama. Jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu teman-teman. Mari kita ramaikan bersama kolom komentar yang ada di bawah.